Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dipancarkan langsung di Radio JIC 107.7 FM di lantai dasar Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah di hari keempat di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmatnya sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kehidupan kita. Maka kita selalu berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diharapkan dan penuh harapan buat kita semua menjadi orang-orang yang bisa menjalankan kesuksesan khususnya di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah insyaallah kita akan membahas bagaimana sikap-sikap kita, akhlak kita dalam menjalani kehidupan ibadah di bulan suci Ramadan. Bulan yang diharapkan didambakan oleh semua mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat, mereka menginginkan setiap bulannya dijadikan bulan suci Ramadan karena begitu penuh hikmah, penuh manfaat, penuh luar biasa sehingga wajarlah bulan Ramadan dijadikan syahrul mubarak, syahrul tarbiyah, syahrul jihad, syahrul dan yang lain-lainnya. Karena kita tahu betul Ramadan begitu luar biasa bagi mereka yang meyakini akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat kepada kita semua, terutama nikmat hidup, nikmat sehat dan nikmat yang lainnya. Dan yang dari utama adalah bagaimana nikmat keimanan dalam diri kita yang selalu Allah berikan sehingga kita berupaya untuk bagaimana menjalankan hidup dan kehidupan ini dengan landasan keimanan sehingga amalan yang kita tunaikan bernilai amal soleh dan itu menjadi bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tentunya selalu tercurah kepada baginda alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada umatnya, kita semua dan keturunan kita, saudara-saudara kita, hingga akhir kelak. Ikhwatu iman rahimakumullah, mitra JIC di mana saja Anda berada, alhamdulillah di sebelah kiri saya ada seorang ustadz yang nanti akan kita minta penjelasannya kaitan dengan bagaimana akhlak kita dalam menjalankan bulan suci Ramadan sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang rugi dalam menjalankan dihadirkan di bulan suci Ramadan, tetapi kita benar-benar sukses sampai meraih kepada misi yang utama, yaitu kita sapa dulu Ustadz kita, yaitu Ustadz Ainur Rafiq. Beliau adalah salah satu asatid, guru, dan bagian daripada pimpinan di Pondok Pesantren Baitul Quran yang berada di Marunda, di Jakarta Utara. Dan untuk itu, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ramadan makin cerah aja nih Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Berkah selalu. Aktivitas semakin lancar gimana Ustadz? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Ramadan itu syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Betul. Termasuk para asatid. Ya. Ngisi kuliah subuh, kuliah Ramadan, kuliah duhur. Masya Allah. Dan itu yang diharapkan harusnya setiap bulan gitu Ustadz. Gimana Ustadz? Atau saya nih Ustadz kalau udah sore pulang ke rumah, pasar di mana-mana macet Ustadz. Bulan berkah sehingga orang pada mendapatkan karunia dalam usahanya. Wah, betul. Luar biasa Ustaz. Betul. Ya. Nah, itu juga merupakan akhlak yang harus kita jaga. Nah, akhlak dalam berusaha, dalam berbisnis, dalam berdagang dan yang lainnya. Ramadan mendidik kita semuanya. Nah, mungkin Ustadz bisa menyapa mitra JIC di mana saja berada dan bisa Ustadz langsung sampaikan kajian materi kita. Kita nggak lama-lama Ustadz, karena ini hari Jumat, paling sampai jam 11. Ya. Insyaallah. Ya. Tafadhol Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz Hasan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Wa qala aidan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman, mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang penuh dengan barokah. Di pagi Jumat yang cerah ini kita masih diberikan sehat oleh Allah, masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu kita syukuri. Tentunya wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan kualitas amal kebaikan kita, amal ibadah kita. Apalagi di bulan Ramadan ini yang setiap amal kebaikan kita Allah janjikan akan dilipat gandakan. Bahkan untuk urusan saum langsung Allah sendiri yang akan membalasnya. Karena Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzibih. Bahwasanya puasa itu adalah bagianku atau untukku, dan akulah yang akan membalas ganjaran atau pahala bagi orang-orang yang menjalankan puasa. Sehingga mudah-mudahan ikhwatal iman rahimakumullah, di hari yang berkah, di bulan yang berkah ini kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya tidak lupa kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah menunjukkan jalan kepada kita sekalian, jalan kebenaran, jalan kebahagiaan, jalan kesuksesan, dan jalan keselamatan untuk kehidupan kita baik di dunia ini sampai nanti di akhirat. Karena apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dinul Islam, itu dalam rangka punya misi untuk menyelamatkan umat manusia. Al-Islamu huwa dinul ladzi jaa bihi nabiyyina Muhammadin li sa'adatil basyari fi ma'asihim wa ma'adihim. Itulah ungkapan ulama ya, bahwa Islam adalah satu agama, satu aturan jaa bihi nabiyyina Muhammadin, yang telah didatangkan, yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan li sa'adah, untuk memberikan jaminan keselamatan. Li sa'adatil basar, untuk memberikan jaminan keselamatan umat manusia. Fi ma'asihim, dalam kehidupan dunia ini sampai wa ma'adihim, dan kehidupan akhiratnya. Oleh karenanya satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat Islam. Karena kalau saja Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang muslim, menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan hidup di dalam kesesatan. Kita hidup di dalam kesengsaraan. Oleh karenanya patut kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang besar ini. Ikhwatal iman, mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita di obrolan seputar obrolan umat ya, sorban, adalah akhlak di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi misi
atau tujuan kita di dalam menjalankan ibadah saum atau ibadah Ramadan adalah puncaknya supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa takwa itu adalah akhlak yang paling baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling baik, ya, yang paling mulia, yang paling akram, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara kalian semua adalah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa akhlak atau kemuliaan-kemuliaan seyogianya akan diraih bagi orang-orang yang mampu menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Ketika seseorang melakukan ibadah di bulan Ramadan, ya, dengan benar, dengan niat yang benar, dengan landasan yang benar, ya, dengan ikhlas, maka insya Allah akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mampu melahirkan akhlak yang karimah, ya. Akhlak yang mulia, akhlak yang dicintai oleh setiap manusia dan dicintai oleh seluruh alam semesta, ya. Termasuk binatang, tumbuhan dan lain sebagainya itu akan merasakan dihargai, ya, dimuliakan dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwah fillah rahimakumullah, dalam perjalanannya seringkali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala belum mampu melahirkan akhlakul karimah. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ritual ibadah, termasuk juga ritual ibadah saum, kadang-kadang belum mampu melahirkan karimah-karimah yang seharusnya bagi orang-orang yang menjalankan itu akan mampu melahirkan akhlak-akhlak yang karimah. Oleh karenanya kita hanya introspeksi dan juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertafakur, ya, dan juga introspeksi, ya, tazkiyatun nafs terhadap diri kita, apakah selama ini yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita jalankan itu menjadi aplikasi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika itu wujud aplikasi sebagai bentuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang lahir, yang terlihat, yang zahir adalah bentuk kemuliaan-kemuliaan, dan ini bisa diterima oleh setiap manusia. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, sehingga menjadi penting, ya, bahwa bagaimana ibadah kita khususnya di bulan Ramadan ini, ya, nanti akan melahirkan jiwa-jiwa orang-orang yang berakhlakul karimah. Karena luar biasanya di bulan Ramadan ini, ya, dengan ibadah saumnya kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan kita menahan lapar dan haus, itu sebetulnya kita disadarkan bagaimana supaya kita juga merasakan atau peka terhadap sesama saudara kita, ya. Ketika mereka ditimpa dengan kelaparan dan kehausan, ketika mereka ditimpa dengan kesusahan dan kesulitan, sehingga diharapkan ketika kita menjalankan saum di bulan Ramadan ini lahirlah kepekaan-kepekaan atau kesadaran-kesadaran, sehingga itu akan menjadi buah, ya, atau akhlak-akhlak karimah yang akan menjadikan kita mulia baik di hadapan manusia juga adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Dan salah satu daripada hikmah kita menjalankan ibadah saum itu ada hikmah yang cukup luar biasa, ya, yaitu hikmah keseimbangan hidup, ya. Karena kita butuh keseimbangan dalam kehidupan ini. Karena ketika kita hidup tidak seimbang pasti akan, ya, seperti orang jalan gak seimbang pasti akan miring dan lain sebagainya, sehingga butuh keseimbangan. Maka salah satu yang bisa menyeimbangkan kehidupan atau diri manusia di dalam menjalankan hidup adalah salah satu dengan metode saum, ya.
Dalam 1 tahun Allah wajibkan kita untuk berpuasa 1 bulan. Karena itu untuk menyeimbangkan. Baik secara jasadiah menyeimbangkan jasad kita, ya. Karena kita bisa merasakan betul hikmah daripada kita menjalankan saum. Itu ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Termasuk di dalamnya juga ada obat untuk mengobati penyakit-penyakit kita. Sebelumnya, Ustaz, saya sebelum datang Ramadan sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya 2 minggu dikasih badannya greges, batuk, pilek dan lain sebagainya. Sehingga ya hanya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mampu maksimal di dalam menjalankan ibadah saum Ramadan. Dan luar biasa, di awal-awal Ramadan ternyata Allah kabulkan. Artinya puasa hari pertama agak masalah dengan penyakit greges, batuk dan lain sebagainya, bahkan semakin kemudian pulih, ya. Sampai hari ini kita bisa hadir di radio ini dalam keadaan sehat walafiat, ya. Sudah lagi batuk, cuman hanya nisraknya masih ada, serak-seraknya masih ada, dan dirasakan betul badannya lebih sehat, lebih enak. Dan itulah barangkali hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyadari betapa ibadah saum Ramadan ini satu ibadah yang bisa memberikan keseimbangan dalam aktivitas kita, dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita akan mampu untuk menjalankan ibadah saum ini sampai akhir Ramadan ini. Dan bukan saja saumnya, tapi seluruh ibadah-ibadah di dalamnya. Termasuk kita harus punya target bagaimana kita tilawah Al-Quran minimal 1 kali hatam, ya. Dan juga ibadah-ibadah yang lain, salat sunnah, salat duha, salat tarawih, salat tahajud dan lain sebagainya. Sehingga kita mampu maksimal menjalankan ibadah di bulan Ramadan, dan harapan kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya benar-benar lahir dalam diri kita sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Demikian apa yang bisa disampaikan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Ya, alhamdulillah. Mitra JIC di mana saja antum berada, jelas bahwa Ustadz Ainur Rafiq memberikan penjelasan kepada kita bahwa pentingnya harus memiliki akhlak yang mulia di bulan suci Ramadan ini, karena menyambung sekali, karena inti daripada bagaimana target Ramadan itu adalah takwa, ya Ustaz. Betul. Dan sebaik-baik kita adalah yang berakhlak-akhlaknya memiliki yang bertakwa. Karena tadi Ustaz sudah sampaikan, Allah melihat kita itu adalah ketakwaan kita, bukan melihat rupa kita, bukan melihat fisik kita atau melihat penampilan kita, tapi yang dilihat adalah ketakwaan kita. Nah, untuk meraih takwa itu, tadi Ustadz juga sudah sampaikan, memanfaatkan betul aktivitas Ramadan yang kita jalankan. Nah, timbul pertanyaan Ustadz. Tadi Ustadz juga sampaikan dalam hadis yang Ustadz sampaikan, bahwa Ramadan itu, puasa itu hanya Allah yang akan memberikan pahalanya. Betul. Nah, ini maksudnya gimana nih Ustadz? Apa karena memang Ramadan kan hanya di kita sendiri yang tahu nih Ustadz? Ustadz kan pasti yakin kalau saya masih puasa. Tapi belum tentu kalau ternyata saya tadi di parkiran gak ada yang lihat saya berbuat sesuatu, gak ada yang tahu. Berani. Nah, gimana tuh Ustaz? Sampai akhirnya hanya Allah sendiri yang langsung memberikan pahala. Jadi as-saumu li wa ana ajzi bihi, ya. Bahwa puasa itu adalah bagianku atau untukku, dan akulah yang akan membalas puasa itu. Ini artinya bahwa ibadah saum itu ibadah yang sangat istimewa, sampai Allah sendiri yang akan mengurusi ganjarannya atau balasannya orang-orang yang berpuasa. Artinya pahalanya tidak terbatas. Terserah kehendak Allah, ya. Terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan kalau ibadah itu kan ada hitung-hitungannya, ya, pahalanya. Berbuat kebaikan sekali dibalas dengan 10 kali. Betul. Nah, untuk urusan saum ini ya tanpa batas. Ya, terserah Allah akan membalas seperti apa. Itu tentunya sesuai dengan kualitas, ya, puasa kita, ya. Iya. Karena ketika berbicara kualitas puasa kan masing-masing orang berbeda-beda, ya. Karena ada orang yang puasa sebagaimana Rasulullah ungkapkan, kamin shaimin laisa lahum min siyamihi ilal ju'al. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan
lapar dan dahaga. Ilal ju' wal atas, artinya tentunya orang yang puasanya model hanya seperti itu akan berbeda orang yang puasanya tidak seperti itu. Ya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bahwa hadis itu menjelaskan bahwa puasa ini tidak tanpa batas, ya. Ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus semangat, ya. Karena ini Allah yang menjanjikan langsung. Kita harus semangat dalam menjalankan ibadah saum. Seperti. Iya. Nah, tadi juga Ustadz sampaikan jangan sampai puasanya itu hanya sebatas lapar dan dahaga. Betul. Nah, ini puasa yang gimana nih, Ustadz? Sebab bisa jadi di rumah mas sahur, terus saat dia sholat ke masjid, terus dia, artinya kan berarti bisa puasanya mah secara dari pagi atau dari sahur sampai maghrib tapi ternyata dia nggak dapat apa-apa, cuman lapar dan haus, kan sayang sekali. Betul. Nah, apa yang membuatnya seperti itu, Ustaz? Iya, yang membuat seperti itu karena ketika kita pahami bahwa saum itu adalah imtisak, ya, menahan sesuatu. Nah, dia hanya bisa menahan lapar dan dahaga saja. Tapi untuk hal-hal yang lain nggak bisa ditahan. Mulutnya nggak bisa dikendalikan, misalkan. Pendengarannya juga nggak bisa dikendalikan. Seluruh anggota tubuhnya tidak bisa dikendalikan. Artinya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Ya, bahkan sampai barangkali sampai maksiat. Ya. Apalagi dengan hari ini yang cukup dipermudah untuk melakukan maksiat, ya. HP yang Ustadz pegang itu, ya, kalau kita tidak punya daya tahan yang kuat untuk bisa menahan diri untuk tidak melakukan maksiat, maka mata ini bisa saja, ya, tidak bisa mengendalikan. Sehingga kalau untuk lapar dahaga mungkin bisa, tapi untuk urusan mata tidak melihat maksiat, ya, berapa banyak orang yang nggak sanggup itu, karena hari ini difasilitasi, ya, dipermudah, ya. HP yang kita pegang itu, ya, banyak di sana kita lihat hal-hal yang, ya, termasuk dalam hal maksiat, walaupun kadang-kadang kita ingin mencari sesuatu yang manfaat, ya, yang baik, tapi ternyata ada selipan-selipan yang kadang-kadang memancing mata kita untuk apa yang dilihat, ini apa ini, yang bikin penasaran. Sehingga ya bisa saja ada orang-orang yang berpuasa kemudian sia-sia karena dia hanya bisa menahan lapar dan dahaga. Tapi untuk yang lainnya, hatinya nggak bisa dikendalikan, matanya, pendengarannya, hawa nafsunya dan lain sebagainya, sehingga itulah hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Artinya berarti saum itu bukan hanya menahan lapar makan dan minuman, kan, Ustaz, ya. Tapi ternyata juga menjaga akhlak kehidupan 24 jam. Atau saat dia paling nggak saat saum, itu lisannya, ucapannya, itu semua bisa dikendalikan oleh apa tuh, Ustaz? Iya, semuanya bisa dikendalikan oleh imannya. Oleh keimanannya. Dan yang paling prinsip sebetulnya di dalam ibadah saum itu kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita melakukan tidak makan dan tidak minum, itu kita disadarkan bahwa supaya kita tidak terbuai oleh apa namanya? hal-hal yang bersifat materialistik. Kita disadarkan dengan kita merasa lapar, nggak ada makanan nggak bisa dimakan, kita dilatih untuk bagaimana kita tidak rakus terhadap duniawi, tidak rakus terhadap materi. Ini barangkali yang menjadi pelajaran penting buat kita, buat umat Islam, bagaimana puasa ini salah satu konsep untuk menyadarkan umat Islam kepada Islam, ya, harus kembali kepada Islam, ya. Karena bisa saja kita seorang muslim, ya, beragama Islam, tapi pola pikir kita adalah pola pikir bukan Islam. Artinya pola pikir kita pola pikir materialis, ya, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau pola pikir kita pola pikir apa? Selain Islam gitu, Ustaz, ya. Sekuler, hedonisme dan lain sebagainya, yang selain Islam. Maka puasa itu menyadarkan, mengembalikan kita supaya sadar bahwa Islam itu orientasinya tidak ke sana. Ya. Sehingga tidak menjadi orang-orang yang terbuai atau tersesat di dalam kehidupan dunia. Karena ternyata, ya, untuk bisa hidup sehat, untuk bisa
menjalankan aktivitas itu ya, dengan puasa yang kita jalan ternyata bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana tadi Ustadz awali tadi ya? Iya. Sudah buktikan maksudnya. Iya. Sehingga harus bisa seperti itu. Artinya dampak dari ibadah saum kita akan menyadarkan kita bahwa beginilah Islam yang kita jalani, dan ibadah saum ini Allah ingin menyadarkan kita supaya kita tidak terbuai oleh materi. Karena biasanya kita karena kita lebih sering fokus kepada hal-hal yang bersifat jasadiyah ya. Sehingga seringkali kita orientasi berpikirnya kepada hal-hal yang bersifat materialistik. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tinggali, apa yang fasilitas kehidupan. Yang kemudian seringkali menjadikan kita terbuai dan kita lupa terhadap kebutuhan yang hakikat, kebutuhan yang sebenarnya, kebutuhan yang prinsip adalah kebutuhan nafsiyah kita. Nah, puasa itu sebetulnya memenuhi kebutuhan nafsiyah, ya. Jiwa yang sedang diproses, ya, sedang dilatih adalah jiwanya. Bagaimana jiwanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Luar biasa nih Ustaz. Iya, betul. Jadi yang menahan lapar jasad, jasmani kita, perut kita, tenggorokan kita, mata kita, semuanya. Tapi yang dikuatkan adalah jiwanya. Betul. Tadi Ustaz sampaikan nafsi ya. Ya. Iya. Nah, sebelum ke sana mau saya tanya, tapi ada pertanyaan Ustaz. Boleh saya bacakan? Boleh, silakan. Ini dari kebetulan kita juga live Facebook, Facebook Ustaz. Ya, jadi kita ditonton oleh teman-teman yang lihat langsung di Facebook. Ini ada pertanyaan dan juga ada ucapan-ucapan dari teman-teman di luar sana ya. Dan ini pertanyaannya dari Adrizal Narendra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustadz? Ya. Apakah akhlak itu hanya menjadi urusan pribadi atau individu-individu saja? Atau akhlak bisa dibentuk dan diterapkan dalam sebuah masyarakat? Artinya berarti didukung dengan kekuasaan masyarakat lingkungan gitu, Ustaz. Iya, gimana? Jadi ketika berbicara akhlak itu bukan berbicara hanya urusan pribadi. Kalau urusan pribadi itu urusan etika, moral, adab, sopan santun itu bisa secara pribadi. Tapi kalau akhlak itu Islam yang membuat atau mengarahkan kita menjadi orang-orang yang berakhlak, sehingga tidak bisa dijalankan dengan personal. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri diutus dalam rangka akhlak, urusan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Padahal kalau berbicara akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus kan, kalau akhlak dikatakan ya disamakan dengan yang lainnya, maka Rasulullah ya manusia yang paling luar biasa akhlaknya, pribadinya secara personalnya, dari anak-anak kemudian remaja, dewasa, ya, itu sudah luar biasa. Ya. Kalau urusan pribadi ya nggak mesti Rasulullah diutus, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala itu justru ya mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya sempurna akhlaknya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan yang dimaksud menyempurnakan akhlak di sini juga adalah menyempurnakan akhlak yang telah dibangun oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Sehingga pertama bahwa akhlak ini bukan persoalan pribadi, tapi ini Islam ya, persoalan Islam. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan kedua, apakah bisa dibentuk di masyarakat? Iya bisa, bisa dibentuk di masyarakat. Ketika Islam ini kita jalankan di satu masyarakat, maka pasti ya. Kalau dijalankan secara personal kan nanti munculnya adalah syakhsiyah thayyibah. Ya. Makanya harus diperproses. Ya. Bagaimana akhlak itu sampai menjadi akhlak Islam dalam masyarakatnya, maka prosesnya dari awal dulu. Kita menjadi orang-orang yang baik dulu. Kemudian keluarga kita. Ya. Setelah keluarga, maka baru masyarakat. Ya. Sehingga ya ini menjadi ya pemikiran kita bersama atau cita-cita kita bagaimana akhlak Islam ini mampu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan bukan hanya bermasyarakat, harus dunia. Ya. Dunia. Iya.
Harus dunia, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bukan hanya untuk orang Arab saja, tapi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga berbicara akhlak ya berbicara bagaimana tatanan kehidupan yang harus dijalankan di dunia ini sesuai dengan Islam. Ya. Sehingga itu menjadi ya cita-cita kita bersama, bagaimana Islam menjadi akhlak yang akan tegak di muka bumi ini. Ya, baik. Jadi pertanyaan dari Facebook sudah terjawab, Ustaz. Artinya berarti akhlak ini bukan urusan pribadi saja. Berarti akhlak ini harus ditingkatkan dari proses tadi kata Ustaz pribadi-pribadi, individu membentuk usro, ya Ustaz ya, keluarga, kemudian Korea, balda hingga sampai kepada mendunia tadi. Betul. Karena sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua. Nah, yang menarik di bulan suci Ramadan ini, Ustaz, Ramadan ini banyak orang tersadarkan, bahkan iklan TV, bahkan juga orang banyaklah saling mengingatkan dalam banyak tausiah-tausiah. Namun biasanya, Ustaz, pasca Ramadan ini, Ustaz, harusnya kan Ramadan membentuk hamba-hamba yang bertakwa. Tapi pasca Ramadan sepertinya aktivitas Ramadan yang begitu penuh barokah, penuh dengan aktivitas zikir, tadarus, dan lain-lainnya. Tapi pasca Ramadan, nah gimana itu, Ustaz? Jadi memang pertama kita yakini, kita akui bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, itu memang sudah diakui. Ya. Betapa kebaikan-kebaikan yang dijalankan oleh umat manusia, khususnya umat Islam, itu meningkat di bulan Ramadan. Walaupun ya nanti ada yang meningkatnya di awal, nggak bertahan sampai di akhir. Tapi yang jelas bulan Ramadan ini mampu merubah situasi dan kondisi menjadi lebih berkah, lebih berkah. Ya bisa dilihat tingkat kriminal biasanya akan menurun di bulan-bulan Ramadan, dan kemaksiatan juga akan menurun di bulan-bulan Ramadan. Itu artinya bukti bahwa doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya, termasuk kita umat Islam, supaya diberikan keberkahan di bulan Ramadan, itu terbukti. Kemudian bagaimana siogianya kebaikan-kebaikan yang meningkat di bulan Ramadan ini ya bisa dipertahankan, karena realitanya biasanya setelah Syawal ya nanti akan kembali kepada sebelumnya. Ya, yang biasanya ke masjid, tinggalkan masjid. Yang biasanya tadarus, tinggalkan tadarus. Yang sudah dilatih puasa selama bulan Ramadan, ya tidak dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah dan lain sebagainya. Nah ini adalah satu proses ya, proses. Karena yang ketika orang-orang menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini kan kapasitas atau kualitas keimanannya masing-masing berbeda-beda. Sehingga nanti akan terseleksi siapakah yang akan mempertahankan keyakinan keimanannya di bulan Ramadan. Bahkan harusnya nanti di bulan Syawal, sebagaimana Syawal itu artinya meningkat, maka justru ada peningkatan. Maka ini menjadi persaingannya semakin ketat. Maka wajar ketika kemudian Syawal hadir ya, perubahan drastis yang sangat luar biasa terjadi pada aktivitas umat Islam. Pertama karena memang sudah kembali normal, tidak melakukan puasa setiap hari. Dan kemudian juga kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita yang memang di bulan Ramadan itu ada kebiasaan-kebiasaan yang mendukung syiar ya. Itu tidak terjadi di bulan Ramadan. Tapi tidak menutup kemungkinan walaupun suasananya mungkin ya terlihat tidak meningkat, tapi biasa saja secara pribadi-pribadi ada peningkatan. Di bulan Syawal secara pribadi-pribadi ada peningkatan. Hanya saja nggak terekspos seperti di bulan Ramadan. Nah, tapi mudah-mudahan ketika kita menyadari bahwa ibadah Ramadan yang kita jalani dengan maksimal supaya meningkat di bulan Syawal, kalau itu disadari betul dan dihayati betul, maka justru kita akan merasa ketika akan habis bulan Ramadan, ya, kita akan merasa kehilangan, bahkan tidak mau berpisah dengan Ramadan. Ya. Berapa banyak para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedih ketika akan ditinggalkan bulan Ramadan, sehingga nanti bisa ya dirasakan oleh kita, apakah kita sedih ketika meninggalkan Ramadan atau malah kita bahagia. Kalau kita sedih, ini mudah-mudahan nanti di bulan Syawal ada peningkatan.
Ada peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, peningkatan akhlak kita, dan juga peningkatan ibadah ritual kita. Insya Allah seperti itu. Ya, jadi Mitra JIC di mana saja berada, ya. Ini Ramadan hari keempat. Betul. Insya Allah kita masih ada sekitar 25 lebih ya Ustadz ya. Maka kita jaga akhlak-akhlak kita dengan baik, terutama ucapan kita, Betul. Sikap kita dan semuanya. Ini menunjukkan bahwa kita adalah hamba Allah yang beriman, yang benar-benar memanfaatkan di bulan suci Ramadan ini. Nah, tadi Ustadz sempat menyinggung kaitan dengan pasca atau menjelang akhir Ramadan itu nyaris pengalaman Ustadz. Masjid itu safnya semakin maju saat qiyamul lail dalam bentuk tarawih. Betul. Atau juga orang tuh udah jadi sepertinya sensitifnya kayaknya kurang Ustaz. Iya. Ya. Kawan saya kemarin cerita sebagaimana orang awal Ramadan semangatnya luar biasa. Masya Allah. Seperti orang juga pertama pergi umroh saat melihat Baitullah ke Mekah, Masya Allah. Hari kedua masih Masya Allah. Hari ketiga udah biasa, hari keempat malas ke masjid, malas ke Baitul. Nah, bagaimana itu menjaga itu tuh Ustaz? Ya. Terutama saat kita di rumah. Iya. Nah, gimana Ustaz? Ya, yang jelas harus mampu pertama menyadari, menyadari, menghayati bahwa Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, yang dikhususkan dan hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sadar bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, pasti tidak akan mau menyanyiakan. Ya, bisa saja kita tidak bisa maksimal di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan untuk mempertahankan sampai akhir Ramadan karena nggak sadar kalau Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Ya. Sehingga perlu dia sadar. Karena kesempatan ini hanya setahun sekali. Sehingga jangan sampai disia-siakan ya yang setahun sekali ini. Ya. Bahkan ada satu amalan di bulan suci Ramadan, ya satu hari, ya, satu malam ya. Iya, satu malam. Yang disebut malam Lailatul Qadar itu luar biasa. Ya, luar biasa. Kebaikan-kebaikan yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar, ya. Ini bagi orang-orang yang beriman, yang mengharapkan ridha Allah, yang mengharapkan ampunan Allah, yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan memburu ini. Ya, akan semangat memaksimalkan untuk bagaimana bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Yang malam Lailatul Qadar itu kebanyakan ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Nah, justru di 10 hari terakhir ini banyak umat Islam yang nggak sadar, sehingga tidak memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir, justru kemudian malah sibuk untuk persiapan-persiapan Lebaran, ya, persiapan beli baju, persiapan, sehingga tadi yang ramai kemudian jadi pasar ramai, ya, tempat-tempat belanja jadi ramai, dan itu memang cukup ya menyedihkan buat kita ya, karena itu biasanya ramainya tuh justru di saat-saat orang menjalankan aktivitas sholat tarawih, ya, seperti di depan masjid ini saja ya kan. Ya, tapi emang yang tarawih yang ramai di pasar. Artinya ya bukan salah, artinya kesadaran umat Islam ya terhadap hikmah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Ramadan itu belum mampu mengalahkan hawa nafsunya. Ya. Belum mampu mengalahkan hawa nafsunya, sehingga gampang memilih hal-hal yang nggak penting, yang nggak prinsip, ya, seperti membeli baju, menyiapkan Lebaran, menyiapkan perbekalan dan sebagainya. Ini kan nggak, ya penting tapi nggak prinsip. Tapi justru yang prinsip dan penting ya malah ditinggalkan untuk maksimal ibadah di 10 hari terakhir. Ini yang sangat disayangkan. Sehingga perlu dibangun kesadaran kembali. Dibangun kesadaran dan dihayati bahwa Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sangat istimewa. Bahkan ya kita diajarkan untuk bagaimana Ramadan yang dihadapi oleh kita hari ini seolah-olah menjadi Ramadan terakhir. Itu yang penting. Sehingga bisa maksimal dari awal sampai akhir, karena
anggapannya nanti tahun depan kita nggak berjumpa dengan Ramadan. Jadi memaksimalkan selalu. Sehingga kalau berpikir seperti itu pasti akan maksimal, ya. Akan maksimal. Siangnya, malamnya, setiap waktunya dimanfaatkan, betul. Iya. Ya, baik, ikhwatul iman rahimakumullah, mitra JIC di mana saja berada. Ya. Tadi saya sempat disinggung sama Ustadz. Kebetulan saya lagi pegang handphone. Ustadz mengingatkan seperti handphone yang saya pegang. Nah, ini gimana nih Ustadz? Ini menjaganya mau di kadang-kadang jadi kendala. Tapi Ustadz kalau moto handphone saya nggak ada game-gamenya nih Ustadz. Nah, terutama ini kaulah muda nih Ustadz. Apalagi sekarang anak kita belajarnya kan pakai handphone Ustadz. Iya, betul. Nah, gimana menurut Ustadz? Jadi bagaimana sikap kita berakhlak terhadap handphone lagi Ustadz? Iya. Khususnya di bulan Ramadan dan pasca Ramadan. Jadi ada satu kisah di zaman Raja Zulkarnain. Itu masyarakatnya selalu diganggu oleh Ya'juj Ma'juj, ya, yang selalu mengganggu masyarakatnya, sehingga kemudian Raja Zulkarnain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun sebuah benteng. Ya, benteng pada saat itu ya bisa jadi berupa benteng berupa fisik, ya. Sehingga mampu menjaga, melindungi masyarakatnya dari serangan-serangan musuh. Ya. Iya. Nah, kalau kisah itu kita tarik dalam kehidupan kita hari ini, yang kita tahu bahwa musuh kita yang sesungguhnya adalah setan. Ya. Dan hari ini kalau kita pahami benteng yang harus dibangun oleh kita adalah benteng fisik seperti Raja Zulkarnain membangun fisik, maka itu nggak akan berfungsi hari ini. Ketika kita ingin melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak kita, melindungi masyarakat kita dengan membangun benteng secara fisik, maka itu tidak akan mampu, karena alat-alat canggih sekarang sudah bisa gampang untuk meruntuhkan itu. Bahkan kalau sinyal HP itu nggak pakai benteng bisa, dibentengi pakai apapun bisa tembus, ya. Mau ngumpet di kolong, ya. Ya. Di kamar yang sepi, yang temboknya tebal, itu sinyal tembus. Dan di situ ya setan bisa masuk lewat mana saja. Dan alat yang dipegang oleh anak-anak kita hari ini, ya, itu bisa ditembus mau berada dimanapun, ya. Kecuali kalau daerah-daerah yang nggak ada sinyal seperti tempat saya, ya. Yang ada di tengah-tengah hutan, kebetulan di sana nggak ada pemancar sinyal sehingga nggak ada sinyal, sulit. Tapi ya nggak usah disebutkan nanti. Kecuali ya yang aman itu yang nggak ada sinyal, sehingga nggak bisa di Indonesia, sehingga nggak bisa ditembus oleh serangan, ya. Sehingga artinya apa, ikhwatal iman, pendengar JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benteng yang harus kita bangun hari ini untuk melindungi diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah benteng keimanan atau benteng akidah. Benteng akidah berarti Ustaz. Iya, benteng iman. Sehingga dengan benteng iman itu, maka mudah-mudahan ya, walaupun alatnya ada di tangan kita, karena ada iman di dalam hati kita, tangan kita nggak akan bisa menggerakkan, ya, mencari hal-hal yang merusak diri kita. Ya. Apalagi merusak pahala Ramadan kita. Betul. Sehingga yang dibutuhkan adalah benteng keyakinan. Kalau orang sudah yakin, itu dimanapun berada pasti yakin ada Allah yang melihat, yakin ada Allah yang menyaksikan, yakin ada Allah yang mengawasi dan sebagainya. Dan ada malaikat-malaikat yang selalu menemani kita. Menjadi CCTV gitu. Iya, betul. Sehingga itu yang perlu harus diperkuat, ya, diperkuat untuk bisa tidak melakukan hal-hal yang bisa menggugurkan pahala ibadah kita, adalah perkuat iman kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang maksiat. Nah, itu tuh Ustaz, bagaimana biar nggak gugur itu. Saya sering mengingatkan kepada kawan-kawan saya, gimana solusinya apa? Ngaji. Betul. Karena di pengajian, di taklim ini mengingatkan kita gitu. Pokoknya mau apa lagi? Nah, insya Allah, alhamdulillah nih Ustaz, pengajian kita ini mudah-mudahan jadi manfaat nih Ustaz, ya. Insya Allah. Namun sebelum saya tanya tentang lain Ustaz, ini ada pertanyaan dari Facebook nih Ustaz, boleh? Silakan. Ini dari Umar Al-Mizan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Ustaz? Boleh, silakan. Nah, apa bedanya akhlak dan perilaku?
Kemudian bagaimana hubungan antara puasa dengan akhlak? Wah, luar biasa nih, Ustaz. Luar biasa, sesuai dengan tema sekali. Sesuai dengan tema sekali. Silakan. Bagaimana akhlak dengan perilaku? Perilaku itu bagian dari akhlak. Hanya saja nanti ada perilaku-perilaku yang keluar dari akhlak. Ya. Kapan perilaku itu dikatakan keluar dari akhlak? Ya. Adalah perilaku-perilaku yang ini kalau kita bicara akhlak, kita konotasikan kepada hal yang positif ya, karena jangan ditarik kepada akhlak yang negatif nanti. Artinya perilaku-perilaku yang nanti akan bernilai akhlak adalah ketika perilaku itu dilandasi dengan iman tentunya. Ya. Karena perilaku itu kan sama seperti begini. Ada orang sama-sama perilakunya baik. Ya. Yang satu mukmin, yang satu kafir. Ya. Walaupun sama-sama perilakunya baik, maka yang kafir itu nggak bernilai perilakunya. Bukan berakhlak. Sehingga di dalam Islam dikatakan bukan akhlak. Yang sedemikian itu bukan akhlak. Ya. Sementara yang dilandasi dengan iman, ya, dan pasti perilakunya akan tidak keluar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari syariat, maka perilaku yang seperti itu nanti akan menjadi bernilai. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana kaitan akhlak dengan saum? Ya sangat terkait. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa tujuan daripada ibadah saum itu adalah membentuk orang-orang yang bertakwa. Ya, dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang berakhlak. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, ya, yang punya akhlakul karimah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, sehingga kaitannya sangat erat sekali antara ibadah yang kita jalani di bulan Ramadan ini dengan akhlak kita. Artinya kalau ibadah Ramadannya itu boleh dikatakan ya akhlak-akhlak yang agung ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu ada khuluqul azim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Akhlak yang agung inilah yang akan bisa melahirkan akhlakul karimah, ya, kemuliaan-kemuliaan. Nah, ibadah saum ini termasuk akhlakul azimah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalam ibadah-ibadah yang lain di dalam rumah Ramadan. Maka akan melahirkan akhlak yang mulia yang akan nampak dalam lahiriah kita, ya, zahiriah kita. Ya. Dengan apa tandanya? Dengan lisan kita. Lisannya akan selalu mengatakan hal-hal yang baik, atau lisannya akan ketika mengeluarkan kata-kata akan terjaga kata-katanya, menyejukkan, memberikan semangat, memberikan motivasi, tidak menyakiti, tidak menyinggung dan lain sebagainya, kecuali memang kalau itu terkait dengan hal-hal yang memang bisa menyinggung. Ya. Tapi artinya lisan orang-orang yang beriman itu menyejukkan lah. Yang keluar dari lisannya adalah hal-hal yang baik. Semuanya bernilai kebaikan. Dan kemudian perbuatannya juga, ya, tingkah lakunya. Dan bahkan matanya saja, ya. Bahkan matanya saja. Sorot mata orang-orang yang beriman itu akan memberikan manfaat yang luar biasa, sehingga banyak dalam kisah-kisah sorot mata para alim, para ulama yang diberikan kealiman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baru sorot matanya saja sudah memberikan keberkahan. Masya Allah. Ya, bisa menyejukkan dan sebagainya. Itu kan hasil dari proses ibadah ritual atau ibadah mahdo yang kita jalankan akan melahirkan akhlak yang baik. Namun realitanya terkadang belum bisa seperti itu. Ya, berapa banyak orang yang rajin ibadah sholat, rajin puasa, tapi belum muncul karimahnya. Makanya ini ya perlu disadari. Ya. Nah, kesadarannya itu, Ustaz, gimana, dengan cara apa itu? Karena orang udah disadarkan, diingatkan, tapi kadang-kadang apakah kaitan dengan dalam dirinya sendiri gitu, Ustaz? Ya, kesadaran itu kan terkait dengan iman. Iman itu menyadarkan. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iman yang diberikan oleh Allah itu akan menyadarkan kita, menjadi orang-orang
yang sadar. Iya, iya, iya. Nah, saya tertarik Ustadz tadi terkait dengan para pedagang. Itu kan saudara-saudara kita juga kan mereka dengan usahanya gitu. Padahal ini bulan berkah, seharusnya dimanfaatkan bagaimana untuk aktivitas ibadahnya terutama. Ya. Nah, ini ada nggak hubungannya dengan kekuasaan, Ustaz? Andaikan di tempat saya nih, Ustaz, maaf nih, Ustaz ya, saya cerita tempat saya, di masjid saya itu, kalau malam para pedagang udah kami larang. Tapi saat kami larang, kami kasih dia haknya untuk bisa mendapatkan laba berapa, kita kasih. Sehingga dia tidak berdagang. Kenapa? Itu kekuasaan kami di masjid tempat kami. Nah, itu diprogramkan oleh panitia yang menyelenggarakan. Nah, kaitan dengan di masjid depan Islamik nih, Ustaz, juga di tempat yang lain. Ya. Kalau penguasa, bisa nggak itu ada hubungannya nggak gitu, Ustaz? Apaan? Iya. Ya, betul sekali, hubungannya sangat terkait erat lah. Ya. Karena biasanya penguasa itu ya berkuasa. Artinya bisa saja mengatur hal-hal yang seperti itu supaya tertib dan lain sebagainya, bisa. Ya. Dan bahkan harusnya seyogianya seperti itu, karena Islam itu juga tidak terlepas dari hal-hal yang demikian. Bagaimana mengatur umat, ya, mengatur aktivitas. Karena ketika berbicara Islam kan semuanya, dari urusan muamalah, urusan sosial dan sebagainya. Nah, hari ini juga bisa diterapkan. Tadi seperti misalkan di masjid Ustadz yang diterapkan ketika sedang menjalankan ibadah maka tutup, ya. Dan beberapa tempat-tempat ibadah yang ada, ya, yang sudah sadar seperti itu bisa dilaksanakan. Seperti saya pernah ikut hadir di pengajian, ya, di pengajian di Masjid Kebon Jeruk. Itu ada satu masjid yang aktivitas perniagaannya diberhentikan, ya, artinya semuanya ditinggalkan ketika sudah ada kumandang azan Allahu Akbar, langsung semuanya pedagang tinggalin dagangannya, ditinggalin. Tapi dijamin aman karena ada petugas keamanan juga ngejaga dagangan, sehingga ya harusnya seperti itu, sehingga tertib dan lain sebagainya. Itu barangkali nanti bisa menjadi percontohan buat yang lainnya, termasuk juga di depan Masjid Islamic Center ini, ya, barangkali ya. Insyaallah begitu ramainya. Dan juga di tempat-tempat yang lain, Ustaz. Tentunya juga harus diberikan solusi. Betul. Ya, Mitra JIC, alhamdulillah kita sudah mau masuk jam 11. Karena memang kita sampai jam 11, Ustaz. Padahal masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ustaz. Insyaallah nanti di kesempatan lain, Ustaz, ya. Kita bisa istilahnya kopi darat, Ustaz. Ya, istilahnya kita off air, nanti kita bisa ketemu sama Ustaz. Ya, kalau ketemu enaknya di mana, Ustaz? Karena Ustaz aktif di pesantren atau di mana enaknya? Alhamdulillah saya boleh di pesantren atau juga ya di rumah. Di rumah. Atau boleh ketemu di mana? Karena saya Mitra JIC, bagi yang ingin bertanya ke Ustadz karena dibatasi oleh waktu, bisa lewat Facebook atau bisa ketemu dengan Ustadz janjian, ya. Karena insya Allah Ustadz freelance, usahanya dagang, Ustadz, di rumah, ya. Tapi dagangnya nggak mengganggu Ramadan, Ustadz, ya? Nggak mengganggu, insya Allah. Buktinya ini bisa ditinggal, ya, Ustadz, ya. Alhamdulillah, ya. Nah, semoga berkah, Ustadz, dagangannya. Amin ya Allah, amin. Ya, Mitra JIC, kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita niatkan dan kita amalkan ini semua menjadi amal soleh dan menjadikan kita sukses di bulan suci Ramadan ini, dan kita jangan pernah ada merasa menjadi kebiasaan, udah jadi males sehingga melampaukan seperti itu karena udah merasa udah biasa puasa gitu. Begitu-gitu aja begitu. Padahal Allah memberikan kelebihan, keberkahan. Bulan-bulan yang ada adalah khususnya di bulan suci Ramadan. Ya, maka buktikan diri kita dengan memanfaatkan semua waktu yang ada, siangnya, malamnya, paginya, dan semuanya yang Allah berikan 24 jam, tidak ada yang sia-sia. Bahkan kita tidur bukan karena tidur, karena memang kita tilawah Quran, akhirnya daripada kita ngobrol yang tidak ada manfaatnya, mendingan kita istirahat. Istirahat untuk apa? Untuk biar badan kita kuat, fisik kita kuat, untuk malam bisa qiyamul lail, baik tarawih maupun dilanjutkan dengan tahajudnya. Ya. Dan insyaallah ikhwatu iman rahimakumullah, kita termasuk orang-orang yang bertakwa karena Allah jelaskan dalam Al-Qur'an bahwa balasan orang bertakwa adalah surga. Ya, Ustaz, ya? Betul. Ya. Maka ini harapan kita semua, bukan cuma diri kita, juga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dan sehingga terbentuk masyarakat. Ya.
masyarakat yang Islami, Korea Thayyibah. Ya, maka juga terbentuk nanti akan dari Korea terbentuk bangsa sampai kepada dunia ini Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebagai penutup Ustaz mohon doa karena kita ketahui bersama doa-doa di bulan suci Ramadan ya, itu saat sahur, saat saumnya sepanjang hari dan saat berbuka itu salah satu doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon Ustaz untuk mendoakan kita semua dan khususnya negeri ini dijauhkan dari mara bahaya dan segala jenis penyakit. Tafadhol Ustaz. Ya. Ya, baik mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah apa yang kita obrolkan ya di obrolan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita harus sadari bahwa Ramadan ini sangat istimewa dan kita harus juga yakini bahwa Ramadan ini adalah satu-satunya bulan yang diberikan oleh Allah kesempatan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang seyoginya kita isi ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal, baik ibadah ritual kita dan juga ibadah aktual ya, ibadah sosial termasuk di dalamnya adalah sedekah dan sebagainya yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mampu menjalani ibadah ini sampai akhir Ramadan ini dan kita bermunajat kepada Allah tentunya. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita mohon, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Dan mari kita sama-sama tundukkan kepala kita memohon kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mitra JIC, demikian pembahasan kita akhlak di bulan suci Ramadan, dan semoga akhlak di bulan suci Ramadan yang begitu berkah ini selalu berjalan dan berdampak baik 11 bulan berikutnya Ustaz. Dan semoga kita berdoa kepada Allah dan Allah akan mengabulkan doa kita agar kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan yang akan datang. Ya, sebagai penutup, mari kita akhiri dengan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf atas segala kehilafan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.